Dik, kon ndek bis ta ndek sepur sing sesekan kon lungguh ana wong wedok aktivis moro. Terus kene gak gelem ngadeg. Terus dia ngerasani dasar laki-laki sudah tahu ada perempuan berdiri ndak mau ngalah. Tetap duduk aja ngono to. Meneh aku pelajar to teko dilok-lokno iku meneh aku begitu ana arek wedok aku ngadeg. Silakan Mbak duduk. Loh emangnya kalau perempuan ndak bisa berdiri? Ngono iku. Disalahno meneh. Anjene duobel dancuk arek yang ini. Terus yang di Sydney itu kamu tahu namanya siapa kok? Tokoh nasional kok. Terus yang ketiga aku takon, kon mulai karo sapa lho? Saya itu menguasai kota Sydney lebih dari siapapun, saya sudah lama di sini dan saya punya kendaraan sendiri. Jadi saya enggak usah tanya saya pulang dengan siapa. Ketika ini kon pisan meneh kon jawab ngono, kon langsung tak taboki, tak untir gulumu ngono iki. Takkan ngono, Dik. Lho kene iki mek takon ngono kok dijawab kayak ngono sih. Misalnya kon ditakoni bojomu, kon rabi oleh 3 tahun bojomu, kon Dek aku kopi Dek esuk-esuk. Gak duwe tangan dhewe ta, gak iso nggodhog banyu ta. Ngono ku ya apa kekerasan ta duduk. Nek ana bojo njawab kaya ngono iku. Kekerasan apa tidak? Kekejaman atau bukan? Gak iso nggodhog banyu dhewe ta. Jadi tolong dibenahi dan jangan subjektif terus. Jangan subjektif terus karena hidup itu luas, kita bersama-sama. Nek kon menggunakan kaya di Jombang gak ono ya toh, gak ono kabeh. Merti desa ya gak ono ya. Band gak ono, dangdutan gak ono, gak cocok ya. Sing ono terus aku ya mek berpesta pora untuk menyatakan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah ya tak. Nek liya-liyane dagang ya gak ndolek penggawean ya gak ono, dadi polisi ya gak ono di swarga. Mungkin polisi kono kok dikai pakaian khusus sing gak mirip karo satpam ya. Dengan pakaian khusus oleh Allah dikasih untuk mengamankan wilayah surga mungkin ya, insyaallah ya. Tapi kan di surga nanti kan kita harus belajar mulai sekarang kira-kira di swarga meneh lapo. Misalnya apa? Warung ya gak ono ketoke. Apa meneh kok WC? Jumbleng gak ono di swarga. Di swarga gak ono wong ngoyo, gak ono wong ngising karena semua makanan menjadi berputar recycling menjadi gizi, kalori dan apa namanya? Energi. Tidak ada yang jadi residu, tidak ada yang jadi sampah. Jadi kita hidup di dunia ini kan walatan nasibaka minat dunia, bukan jangan lupa hidupmu di dunia, enggak, tapi jangan lupa hidupmu dari dunia ke akhirat. Minat dunia bukan fit dunia. Ya, itu kalimatnya Rasulullah. Kalimat Allah di Al-Quran. Walatan nasibaka bukan fit dunia tapi minat dunia berarti ilal akhirat. Jadi kini latihan urip di swarga. Makanya kita bikin ma'iyahan. Ma'iyahan ini gak dadi parpol ya gak. Masih aku duwe anak saiki gak kira dadi parpol, dadi ormas ya gak. Lan iki dudu NU, dudu Muhammadiyah, kene iki pokoke melok Kanjeng Nabi ngono tok ae wis. Dan yang kita resmikan adalah bahwa kita terus-menerus belajar hidup ini, sinau bareng dan terus-menerus menyatakan cinta kepada Rasulullah. Nah, akan ada paket yang saya bikin baru. Sebagian mayan sebelumnya, malam ini saya bikin agak beda. Tapi sebelum itu kita mohon dengan sangat guru kita bersama yaitu Gus Onur Rahim untuk merespon, terserah beliau merespon yang mana, apa saja kita nganut, seberapa lama juga saya nganut. Pokoknya kalau masih ada sisa waktu kita teruskan, kalau wis entek waktu ini ya kita akhiri gitu ya. Gus nyuwun sewu Gus. Ngangge mikrofon sing niku. Nah niku. Pokoke nderek badhe ngunandika menapa mawon kita ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Wa bihi nasta'inu wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Mbah Nun, saya baru kenal ini. Ya sering suaranya tahu tapi orangnya baru ini.
2 kali ketemu sama Cak Nun ke rumahnya sekali. Oleh karena itu saya tidak panjang lebar, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mbah Nun karena sudah mau menghadiri acara kami di Jamiah Makhabati Rasul Desa Sumbermulyo. Sirek, aku takon Gus Aunur Rahim. Sampean kepeduk aku kok gak nangis. Kajenge nangis, duit kula tasik enggak ada. Dadi mboten sida. Apa rek? Soalnya bayi-bayi nangis kan begitu metu teko wetenge ibuke ndelok bapake terus getun. Kok ngono bapakku nangis. Nah sampean kok mboten sami ngoten lho. Mboten sami nggih. Nggih, dadi pitik niku nggih ana sing bloro, ana sing blontang kan nggih. Iya. Enten sing putih nggih. Mudah-mudahan Cak Nun sing putih kula nggih setengah blorok mboten napa-napa. Yang penting kita sama-sama cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan paring umur panjang, rezeki, serta sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa memperjuangkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan malam hari ini membawa barokah maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Kita bacakan sholawat. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan perjuangan mulai abah saya sampai siapa yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia di Jamiah Makhabati Rasul karena banyak sholawat. Sailaumul Fatihah. Sailaumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jane gelo kok mek sithik. Tapi ya seneng mergo aku gak dilolokno kan gitu kan. Aku kuwatir aku di apa-apakno kan gitu. Mergo kula niki senes sinten-sinten kula mek mbayar arek. Nah, teman-teman sekalian, ini saya minta karena beliau tadi berdoa supaya awakmu anak putumu meneh tetep kaya ngene iki karo Allah karo Kanjeng Nabi ya. Nah, sekarang kita kan akan ngomong ittiba Rasul, menteladani Rasulullah, melok Kanjeng Nabi. Nah, melok iku ana urusane rek, ana perkarane. Gak. Jadi misalnya nek Kanjeng Nabi rabi songo awakmu rabi songo ngono ta? Lah gak sih? Gitu. Nek Kanjeng Nabi gak tau numpak sepeda awakmu numpak sepeda ngono. Kanjeng Nabi gak tahu GoFood, gak tahu loh. Gak tahu. Kanjeng Nabi mancing kali ya gak tahu. Kanjeng Nabi gawe negara ya gak tahu kok kon gawe negara. Karena itu bukan warga negara, gak punya KTP. Lah kon gawe KTP. Apa itu menentang Rasulullah? Tak gak sih rek. Jadi ittiba Rasul itu kita dunungkan, kita spesifikkan. Meneladani Rasulullah itu di bidang apa? Makanya sekarang saya minta Mas Helmi, Mas Jijit, Mas Islami untuk maju ke depan untuk tanya jawab sama Anda semua. Supaya kita itu enggak, jadinya Kanjeng Nabi urip di abad keberapa? 7 ya, 7 Masehi ya. Kita hidup di abad 21. Berarti wis perubahannya luar biasa, ibarat mobil rek. Tidak bisa mesinnya Kanjeng Nabi dideleh plek ke sasis dan badannya mobil kita sekarang. Kan kudu ono modifikasi, kudu ono rumus-rumus yang kita pahami gitu ya. Jadi saya minta dengan sangat Mas, kita dunung kepita ittiba Rasul itu piye? Meneladani Rasulullah ku ya apa? Ya apa? Kemungkinannya ya apa? Dan seterusnya. Maka kita harus paham keseluruhannya. Nah, ini workshop kita malam hari ini soal ini. Kemarin di Mojokerto kita pakai dramatic reading, malam ini saya enggak punya kesempatan untuk menulis, sehingga tak tulisnya beberapa kalimat untuk workshop dengan Anda semua. Ayo, Hel, maju aja. Kanan, tengah, dan kiri. Ayo Is, di anu Is. Yeah. Nggih. Ya. Lungguh wae Cit, lungguh wae ning ngarep kene ra apa-apa. Iki gak ada hubungannya sama tua lo ya. Ora ono, ora dibagi-bagi.
Jadi begini, dulur-dulur kabeh. Iki mau wis nang isor udan-udan, serius, ya ana guyune, ana senenge, ana sedhihe, tapi kabeh sifate kan sinau iki mau kabeh sinau. Nah, biasane ana nek wong sinau iku kudu dites. Ditakoni, mulai sinau ngrungokke tenan apa mengiler karo turu. Lulus apa ora? Ah, ya iki masalahe ora lulus karo orane, masalahe dong apa ora iki wong lulus sinau. Ya ini ada beberapa pertanyaan yang Full, sana full. Saya full sebelah kiri karena ini saya full nih petugas Ma'iyah di Jombang. Nggih. Ya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini semuanya sebetulnya sudah dijelentrehkan sama Mbah Nun tadi. Ning mbok menawa ana sing lali utawa kurang paham. Nah, ini coba kita tanyakan. Ada beberapa pertanyaan, monggo. Lak nggih ngaten ta Mas Helmi? Tugasnya oke. Nggih. Monggo Gus, yang pertama. Pertanyaan pertama saya akan bacakan dulu. Jadi metodenya dulu. Yeah. Jadi yang bisa jawab angkat tangan, nanti tunjuk salah satu maju, ada mikrofonnya sampai jawab. Terus itu boleh direspon oleh para penanya bertiga berempat, termasuk kita tanya kepada beliau-beliau ya. Kita dunungke, kita harus ngerti nisbahnya, harus ngerti ya dulu ala ilatihinya gitu ya. Oke, ya, gitu ya. Jadi bisa jawab langsung angkat tangan ya. Bisa langsung. Monggo Gus. Ya, pertanyaan pertama. Ya. Dalam hal atau bidang atau urusan apa saja kehidupan kita meneladani Rasulullah. Saya ulangi sekali lagi. Dalam hal atau bidang atau urusan apa saja kehidupan kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, berpikir cepat, berpikir cepat, cerdas. Ayo, iki orang. Ya. Yuk. Moga langsung aja. Langsung maju Mas, ada mikrofonnya. Langsung maju. Ini bukan masalah benar atau salah, Gus. Ini sebetulnya masalahnya adalah pada bagaimana kita belajar sesuatu, memahami sebuah pelajaran atau sebuah pengetahuan bagaimana kita. Moga Mas langsung aja maju Mas. Langsung Mas. Ini mic-nya di sini Mas. Ini Gus, mic-nya. Ya. Ini Mas. Ya. Jadi sampean berdiri menghadap ngiwanengen gitu ya. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandar Kedung Mulyo. Pertanyaannya adalah dalam bentuk apa kita namanya dulu Mas. Namanya Syahrul. Oh, okay. Syahrul. Dalam tadi sudah disebutkan dalam Quran surat yang berbunyi laqad ja'akum rasul min anfusikum ila akhirih. Yang pertama adalah Azizun alaihi manitum. Yang kedua harisun alaikum, yaitu lemah lembut kepada sama manusia. Yang terakhir Raufur Rahim, kasih sayang sama manusia. Sudah, itu ada 3. Itu bukan yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu di bidang apa, bukan bagaimana kamu bersikap. Di bidang apa, misalnya di bidang politik, apa di bidang ekonomi, apa di bidang pergaulan, budaya. Dalam bidang bermasyarakat. Bermasyarakat. Iya. Tok. Ya apa caranya, tolong dianujit. Iya. Di bidang bermasyarakat itu kan banyak sekali Mas, ono macam-macam lah. Apakah hanya bermasyarakat itu saja? Bermasyarakat kan bisa saja kita sesama manusia dengan manusia, kita dengan alam, kita dengan hewan, itu kan juga sebetulnya bermasyarakat. Nah, ini yang mana Mas? Semuanya. Jadi iya, itu sama manusia. Judul semua pertanyaan tadi itu dalam hal at-tafkir al-muhaddad. Jadi berpikir spesifik, ojo gerambian. Sebutan makanya bidang apa, hal apa, urusan apa yang Anda itibak Rasul. lebih Dalam hal masyarakat, Rasulullah itu yang pertama Raufur Rahim, yang kedua adalah Azizun alaihi manitum, yang terakhir adalah
Apa tadi? Harisun alaikum ada 3. Raufur Rahim. Ya. Ya itu kan sikap dalam dirimu, tapi saya yang ditanyakan itu bidang apa? Misalnya tadi kan saya tahu. Nama bidangnya barangkali nggih. Ya bidang apa yang Anda itibak Rasul itu? Urip iki apa ae? Sing ndi endi sing awakmu melok Kanjeng Nabi iku? Yang ikut. Maksudnya Sing Anda ikut kepada Rasulullah itu sing soal apa? Gon apa wae? Soal rabi ta, soal berkendaraan ta, soal mancing ta, soal Ya. berpolitik ta, ngono lho. Ye, bermasyarakat itu kan luas tadi. Nah, spesifiknya apa? Salah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu? Salah Ya satu. bidang apa? Bidang apa? Jurusan. Jurusan Ini contoh dari bahwa kita itu kalau berpikir tidak spesifik, tidak muhaddadah gitu ya. Berpikir itu ojo ngomong mangan sik, mangan opo kapan, di endi lah ngono sih. Nek mangan soal mangannya, tapi mangan opo, pas opo, di endi karo sopo gitu loh. Itu spesifik namanya. Jadi misalnya bidang politik kah, bidang sosial kah, budaya kah, misalnya gitu loh. dalam bidang politik dan sosial. Ada pendapat lain konco-konco? Coba digali Ya, pendapat. silakan ada yang angkat. Ada Putri, anu. Itu yang belakang itu yang dekat yang Mbak, Putri, silakan Mbak. monggo. Monggo. Ah. Ayo rek. Nah. Pokoknya yang gerono wedok itu cangkem ya arek-arek Masya Allah. Langsung spesifik Mbak. Kadang-kadang berpikirnya yang spesifik khusus gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi pertanyaan dari Mbah kan secara umum ya Mbak ya, Mbak, gitu. nama dulu Mbak. Oh ya, nama Secara saya spesifik, bukan spesifik, secara iya. umum. Mau saya spesifikkan di jawaban Iya. gitu maksud. Baik, saya Ana dari Sumber Mulyo Mbah. Niku ya. Jadi ketika misalnya kita internalisasi bidang apa kira-kira yang sekiranya itu membuat kita itu cinta Rasulullah, meneladani Rasulullah begitu ya Mbah. Iya. Jadi saya berpikir terkotak pada bidang misalnya, saya contohkan misalnya hukum gitu ya. Karena saya spesifiknya di isu-isu misalnya perempuan. Ketika misalnya saya dengan jaringan koalisi kawan-kawan memperjuangkan implementasi dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual bersama dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia membangun kesepahaman terkait pemahaman masyarakat seputar isu-isu kekerasan seksual, merespon kasus-kasus persoalan perempuan real di masyarakat, itu kemudian saya internalisasi adalah bagian dari cara untuk bisa lebih dekat dan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Begitu Mbah. Yes. Kon ngomong hukum apa? Aku takon. Maksudnya kekerasan itu apa? Maksudnya Yang kekerasan. dimaksudkan kekerasan itu apa? Kekerasan bentuknya macam-macam ya Mbak. Jadi Misalnya, yang lagi viral mengguncang stabilitas nasional misalnya KDRT yang terjadi. KDRT, Lesti Bilar. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Aku Ya. takon sih, kekerasan dalam rumah tangga itu harus bersifat fisik atau bisa juga bersifat hati dan psikologi? Psikis, psikologis, penelantaran, juga Oke. seksual. Nek ngono biasanya sing nglakoni iki wong lanang tok nang wedok nang wong lanang ya iso. Bisa perempuan, bisa Oke. laki-laki. Jadi KDRT itu korbannya bisa perempuan bisa laki-laki karena urusannya bukan nempeling tok, ngelarani hati itu kekerasan. Itu maksudmu ya? Laras. Oke. Ngelarani hati, ngeremehno, melecehkan suami, melecehkan istri itu kan kekerasan. Betul. Jadi itu cocoknya kekerasan tak gak? Apa kekejaman? Kekerasan, Mbak. Lho nek gak keras gak meteng kon. Ngawur ae. Seksis. Loh, Seksis. itu kekejaman apa kekerasan? Kejam. Nah, kekejaman. Tindak pidana. Ya, Pak Iya, Kapolsek ya. kekerasan. Baik, Itu betul. bukan kekerasan, kekejaman. Ngene. Allah itu menciptakan, ada nggak Allah menciptakan barang yang keras?
Ya iya Mbah, apapun bisa Ya saja. kenapa anti kekerasan? Lah nek gaya omah nek watune lembek kon rabi terus malam pertama bojomu lah kok ngeter ngene. Iya, iya. Itu kekejaman atau kekerasan? Ya, Hukum positif kita, saya berbicara normatif ya, kekerasan. Iya. mengandung Saya unsur sudah pidana. lama tidak setuju pada istilah kekerasan. Oh, Keras gitu. itu enggak apa-apa. Keras itu enggak apa-apa. Mendidik anak dengan keras juga bagus. Adus, ayo, wis wayahe adus. Sekolah, ayo, sandalan, sepatuan. Itu keras juga, sholat. Enggak apa-apa. Mulai saiki nodok nganggo garisan di kelas itu dilaporno polisi toh. Tuk ngono iku tok jadi kekerasan. Jadi kekerasan itu enggak cocok. Yang cocok itu kekejaman. Violent itu kekejaman. Kan bahasa Inggrisnya violent toh. Bukan kekerasan lah. Nek gak keras ya apa urip iki. Hidup itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang lunak ngono sih. Harus ada yang keras, nek gak keras terus ya apa rek. ya. Omah itu harus keras, tiang itu harus keras ya tak benderanya lunak. Gitu. Tapi tiangnya keras ngono. Harus kekerasan itu wajib hukumnya. Untuk tempat-tempat di mana memang harus keras gitu loh. Nek ndasmu kayak godir ya. Ndasmu Jadi artinya Mbah, berarti kalau kekerasan itu menjurus kepada negatif, berarti dia menjadi kekejaman. kekejaman toh. Maksudnya Nah. itu kekejaman, aku ngerti. Kekejaman, Tapi kejamnya. Indonesia menyebut itu kekerasan. Makanya waktu yang saya ceritakan bisa di Abu Dhabi ono wong nyenggol polisi ngene iki wis dianggap kekerasan. Nyenggol tok Iya, iya betul, betul. kan. Tak lawan. Tak lawan masih di luar negeri tak lawan. Nggih. Lho langsung oleh. Prinsipnya belajar, terima kasih. Ini kelembutan apa kekerasan Pak Yai? Kelembutan. Kasih sayang. Nah, kasih sayang gitu. Keras itu boleh. Itu sunnah Sik, Mbak. Kose baru dibilang Ya, kok. sebentar Mbak, sebentar. Sebentar, Iya, iya. belum. Keras itu ciptaan Tuhan. Betul enggak? Betul enggak? Iya. Gampangannya ini lah, keras itu salah satu ciptaan Allah. Jadi jangan anti kekerasan berarti Anda melawan ciptaan Allah. Betul enggak? Iya. Keras itu enggak apa-apa, asal pada tempatnya. Pada posisinya, pada konteksnya. Ya dulu ala ilatihi, jadi ini bang usul fikih kan gitu. Jadi mungkin ada usulan Mbah, mungkin nek karena jenengan pembela seperti itu. Kasuistik karena memang bagian dari dinamika ya, Iya Pak betul. ya, gitu. Nah, artinya mungkin bisa dimodifikasi lagi atau dirembuk Nek aku meneh, ya dirembuk meneh gitu. Kekejaman deh. Ya. kekejaman. Koalisi anti kekejaman. Kekejaman itu tidak hanya kalau kekerasan kok sing dilaksanakan lanang tok, gitu kan. Nek kekejaman itu bisa wong lanang mengalami kekejaman perempuan ya iso. Nggih. Ya toh, ibu nang anake, Nggih. wong wedok karo Iya, bojone. karena iso. undang-undang tidak berjenis kelamin, Mbah. Ya. Lah iya makanya, kenapa kok kekerasan? Kekerasan itu kalau Anda melanggar, kalau Anda melarang kekerasan itu Anda melanggar, Anda melawan Allah. Allah bikin keras kok. Watu ya kudu atos, kudu keras gitu. Gitu loh. Ono barang sing kadang lembek, kadang keras. Iku tergantung lah ngono, tergantung lah ngono. Tapi saya juga punya pertanyaan, Mbak. Iya ya. Ya. Ke teman-teman yang aktivis seperti ini, ketika ngomong ke masalah membela wanita karena adanya, oke, kita asumsikan kekejaman tadi itu ya, sebuah akibat itu kan mesti ono sebabnya, ada pelecehan, ada apa. Lah saiki aku le arep perang leceh ki piye nek nang ngalor kidul weruh le do pakan melitit-melitit ngono kae, aku otomatis kan itu juga pakai kekejaman. rok ini, pakai rok pendek. Saya sudah pernah diajari sama Mbak Nun dan saya buktikan. Ketika saya naik angkot ada cewek naik pakai rok mini gitu. Tak delokke terus. Sampai wong wedok iki marah. Woi kowe melecehkan. Lho nek kowe ra gelem dilecehke ya pakaianmu sing bener. Lah ini masalah ini terus kowe sing kudu bela sing gondi. Aku dalam hal ini saya juga merasa Ya, dilecehkan. jadi itu Aku saya- kucing dikai Saya berfatwa kepada Kiai Kanjeng, nek ono bocah wedok berpakaian seksi, apa meneh bokonge dijendit-jenditno iki ne di ini ya. Apalagi nganggo pakaian mini, tuten pandengen. Ini. Mesti dia nggak kerasan toh. Ngopo kok yang melakukan kekerasan yang mana? Perempuannya apa laki-lakinya? Prinsipnya tidak soal pakaian, Mbah.
Jadi artinya perempuan berhijab pun, tertutup pun itu juga berpotensi kan, begitu kan. Jangankan perempuan dewasa, bayi yang dia mungkin masih belum punya kesadaran, yang menjadi korban itu juga bisa saja. Jadi persoalannya adalah pada pikiran gitu. Pada pikiran yang Oke, itu interpretasi, itu subjektif namanya ya. Sekarang ini loh, ono arek wedok seksi men. Kadek nganggo mini diangkut rotok ngene pisan, rotok begagah pisan, misalnya ya. Terus ono wong lanang ning ngarepe ngene iki mendeleng. Aku takon sing melakukan kekejaman iku wedoke ta lanange? Artinya kan menafikan bahwa individu itu punya kendali atas dirinya dong, Mbak. Lho lah iya. Lah makanya iki nek disebut kekerasan atau kekejaman sing kejem iku lanange ta wedoke? Kurang pas Mbak pertanyaannya Mbak. Loh, kok kurang pas pertanyaannya ya apa? Iya. Ono arek wedok nganggo rok mini, pupune ketok meh Sidratul Muntaha. Gitu. Terus arek lanang nek ngarepe kan menteleng ngene iki. Iku gampang sing salah iki sing lanang sing wedok. Akonono ta? Bisa dua-duanya. Loh. Iya, Dok. Ya oke. Loh. Sing lanang salah mergo menteleng to. Ya. Sing gare menteleng apa? Lah iya, nek gano iku lah gak menteleng sih. Yang di sini yang perempuan mana, Sir? Enggak. Lah iya. Jadi tolong Anda, Iya Pak, iya. makanya jangan membela perempuan, membela martabat manusia. Artinya kan undang-undang tidak berjenis kelamin, siapapun berpotensi, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tapi tetap lanang karo wedok situ sejir. Situ bongkotan situ bolongan. Iya. Ya, begitu. Jadi makanya tetap hati-hati, ojo memancing kekerasan atau kekejaman. Jadi sebab ngene malah iki lho, rungokno arek-arek, rungokno rakyat ya. Iya. Nek ana wong wedok nganggo rok mini sampai meh ketok Sidratul Muntaha itu ana arek lanang menteleng, iku sing salah sing lanang ta wedok. Rungokno. Nanti saya ikut kongres beda lagi Mbak pandangannya pasti. Lah kon melok pikiranmu tak gak? Bersama kan kita di sini belajar. Ya aja menteleng kon iku lho. Kon iku ya apa ana kucing dikai iwak asin. Terus kucing ngene kok salahno. Oke, saya Mbak. Oke, berarti sebetulnya saya tadi hanya swing apa lebar sedikit. Soalnya cuma semuanya itu kan berdasarkan sebab akibat. Sehingga ketika Anda tadi ngomong hukum kira ora ono jenis kelamine, ning kok kowe bela ono kelamine. Lah berarti saya besok ya mendirikan pembela pria. Boleh. Ya mengareng ngono tok wae. Ya. Ya, terima kasih Ya. tapi Nek aku iki wis bergaul suwe rek karo arek-arek pembela perempuan iku. Aku agak gak setuju ngono iku. Soale aku gurung wis disalahno mergo aku lanang. Aku lanang tok wis salah. Okay. Jadi sudah diasumsikan, sudah dituduh secara subjektif kan itu. Iya. Lah aku gak lapo-lapo ya. Sebetulnya akhirnya mungkin aku tahu nduk kesimpulan Allah arek wedok ngono iku lak njaluk diambung. Ngono aku. Sampai ngono, saking mangkele disalah-salahno terus. Lah aku salah apa rek? Salah apa? Aku mek dadi wong lanang sing gawe Gusti Allah ya. Gak ono wong tua iso gawe lanang lan wedok gak iso. Gitu kan. Jadi saya dibikin Tuhan jadi laki-laki kok dadi wong lanang kok salah terus. Aku di Australia. Pokoknya mergo aku lanang di sini sih terus. Aku takon, ono tokohmu saiki tokoh KPU. Engko kok laporno kok gelut karo aku. Ono tokoh nasional. Ketemu saya di Australia, saya sedang rapat dengan sutradara film di Sydney. Terus kepeduk di ruang rapat dia takon, aku takon, awakmu mang rene kanggo apa? Terus dia jawab ngene, Dik. Saya itu mandiri. Meskipun saya perempuan, saya mandiri. Saya kesini naik apa itu urusan saya. Saya tahu harus naik apa. Ngono kan. Iki arek kok jawabnya kok rotok kemerdus ini. Terus aku ngerokok, tak tawani kon ngerokok tak gak. Dia jawab, orang tua saya itu meninggal karena rokokan. Saya tidak mau meneruskan kebodohan itu. Gak ngerokok ya gak ngerokok, tapi jadi kemendus kayak ngono jawabnya. Terus ketiga aku takon meneng, ku awakmu mulai bareng sapa? Loh saya punya kendaraan sendiri.
emang hanya laki-laki yang punya kendaraan ngono iki. Kon nek ndek bis, Dik. Kon ndek bis ta ndek sepur sing sesekan. Kon lungguh ana wong wedok aktivis moro. Terus kene gak gelem ngadeg. Terus dia ngerasani ini dasar laki-laki, sudah tahu ada perempuan berdiri ndak mau ngalah. Tetap duduk aja ngono to. Meneh aku pelajar to teko dilok-lokno iku meneh aku begitu ana arek wedok aku ngadeg. Silakan Mbak duduk. Loh emangnya kalau perempuan ndak bisa berdiri? Ngono iku. Disalahno meneh. Anjene double dancuk arek yang ini. Terus yang di Sydney itu kamu tahu namanya siapa kok? Tokoh nasional kok. Terus yang ketiga aku takon kon mulai karo sapa lho? Saya itu menguasai kota Sydney lebih dari siapapun, saya sudah lama di sini dan saya punya kendaraan sendiri. Gitu. Jadi saya enggak usah tanya saya pulang dengan siapa. Ketika ini kon pisan meneh kon jawab ngono, kon langsung tak taboki tak untir gulumu ngono iki. Takkan ngono, Dik. Lho kene iki mek takon ngono kok dijawab kayak ngono sih. Misalnya kon ditakoni bojomu. Kon rabi oleh 3 tahun bojomu, kon Dek aku kopi Dek esuk-esuk. Gak duwe tangan dhewe ta, gak iso nggodhog banyu ta. Ngono ku ya apa kekerasan tertutup. Nek ana bojo njawab kayak ngono iku. Kekerasan apa tidak? Kekejaman atau bukan? Gak iso nggodhog banyu dhewe ta. Jadi tolong dibenahi dan jangan subjektif terus. Jangan subjektif terus karena hidup itu luas, kita bersama-sama. Nek kon menggunakan ikumu terus gak payu sesuai kon. Gak oleh sponsor kon sesuai. Karena saya akan melawan yang seperti itu, akan melawan terus-menerus. Tidak hanya soal kekerasan dan membunyikan wanita, semua saya mbuh aku tandang tagak, pokoknya aku begitu-begitu saya melawan terus menurut ya. Jadi, Jit, sekarang kita kembali kepada Mbak. Bidang apa, urusan apa yang kamu itibak Rasul? Saya kembalikan. Terima kasih Mbak. Ini kita belajar bareng juga. Ya, belajar. Jadi mungkin juga Mbaknya punya wawasan yang baru juga. Siapa ngerti? Iki iso diusulke nang Kongres Nasional bahkan internasional. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, berdasarkan ono masalah koyo satu kasus studi kasus seperti koyo ngene iki mau. Terus caramu meneladani Rasulullah dari apa yang terjadi koyo ngene iki sing bagian nggon endi? Meneladani Rasulullah dari yang seperti apa? Jane gampang lu rek mikir iku rek. Di bidang apa atau dalam bidang urusan apa? Menjadi pemimpin, hendaknya kita kepada masyarakat itu Raufur Rahim tadi, berlemah lembut dan kasih sayang kepada manusia. Contohnya ketika itu Rasulullah ada seorang Badui datang ke masjidnya Rasulullah, kemudian kemudian kan kencing, kemudian oleh sahabat Nabi mau dimarahi, mau dibunuh. Kemudian Rasulullah melarang, jangan, karena itu orang Badui adalah orang yang dalam artian masih kurang pengetahuannya. Jadi Rasulullah itu tidak memandang entah itu Islam atau tidak, semua dipandang sama. Oke, itu termasuk juga. Cuman saya kira aku kepingin awakmu ndelok gambar besarnya. Misalnya awakmu sholat agak? Sholat itu apa? Ibadah toh? Iya. Jadi kita itu pada sesuatu di bidang ibadah mahdhah misalnya. Iya. Cerot itu yang bidang apa? Ibadah mahdhah. Pokoknya sembahyang melok Kanjeng Nabi, poso melok Kanjeng Nabi gitu loh. Bergaul dengan Allah melok Kanjeng Nabi, itu kan jelas bidangnya adalah ibadah mahdhah gitu ya. Iya. Nah ibadah muamalah kok sih? Ibadah muamalah Rasulullah biyen carane nimba ya apa gak tau nimba kan sumur. Umbah-umbah ya apa? Carane kan Rasulullah tidak melakukan apapun, banyak sekali yang Rasulullah tidak pernah melakukan yang kita lakukan sekarang. Contohnya apa, Man? Mancing, numpak angkot, sepedaan. Jadi di bidang budaya kita hampir tidak bisa niru Rasulullah. Rasulullah pernah pakai sendok? Tidak. Lah ya, kamu niru Rasulullah enggak? Tidak. Lah ya kan, kamu tidak itibak Rasul soal sendok toh? Iya. Itu maksud yang saya maksud. Bidang apa yang kamu itibak? Nanti ada pertanyaan berikutnya, bidang apa yang kamu tidak itibak? Iya. Gitu loh. Iya. Jadi awakmu ndelok gambar iki bidang iki ngono. Kamu tadi langsung masuk ke salah satu soal di salah satu bidang gitu. Sing tak
kamu bikin pemetaan di dalam otakmu itu ada pemetaan, oh iki wilayah, iki wilayah, iki wilayah. Nek wilayah ibadah muamalah, gak iso niru Kanjeng Nabi, gak iso. Karena kita ndak punya contohnya. Rasulullah itu biyen kecuali ada hadisnya, ada sunnahnya, ada sirahnya gitu ya. Nah, kalau bidang ibadah mah wajib kita ngikuti Rasulullah. Tapi kalau muamalah budayanya berbeda, abad 7 sama dengan sekarang beda gitu ya. Itu tergantung. Yang penting kita tidak melanggar prinsipnya, tidak melanggar prinsip akhlakiyahnya dan akidahnya gitu loh. Ngerti ya? Jadi itu pertanyaan mengenai pemetaan di pikiranmu. Bidang apa yang kamu taat, bidang apa yang kamu tidak perlu taat itu loh. Ngerti ya? Jelas ya. Iya. Jadi kudune luwih gampang to Mas. Sebetulnya hanya ditanyakan tentang bidang apa yang Anda meneladani Rasulullah. Wes. Ngene lho, masuk kon gak eling. Rasulullah sekolah tak? Boten. Kon sekolah. Sekolah. Berarti kon nglanggar Rasulullah tak? Boten. Iya, ngono lho maksudku. Jadi kita sekolah itu tidak berarti kita tidak ittiba Rasul. Karena urusannya bukan soal sekolah formal, urusannya adalah mencari ilmu. Mencari ilmunya, yeah. Mencari ilmunya, kuncinya itu apa? Esensinya, bukan terdaftar sebagai pelajar atau mahasiswa. Gitu. Rasulullah kan nggak tahu sekolah, gitu kan? Kalau kita sekolah, tidak berarti kita melanggar Rasulullah, tidak berarti tidak ittiba Rasul gitu loh. Itu loh, Dek, maksudku, Dek. Nah itu kamu petakan, opo ae sing ngene oleh ngene gak oleh, sing ditiru dari Kanjeng Nabi itu akidahnya pasti, akhlaknya pasti, tapi aplikasi akhlak yang bagaimana itu tergantung budayanya toh. Kayak ngambung tangan loh. Rasulullah tidak pernah kita jumpai ada informasi mengenai mencium tangan. Siti Aisyah tidak ada berita bahwa Siti Aisyah mencium tangan Rasulullah toh, gitu. Ali juga, Fatimah juga tidak ada informasi, tidak berarti tidak mencium. Kita tidak punya bahan untuk mengetahui datanya Rasulullah dulu dicium tangannya apa tidak. Tapi sekarang kita semua cium tangan orang tua, kan gitu. Cium tangan kiai dan seterusnya, gitu ya. Itu melanggar Rasulullah apa tidak? Tidak. Karena yang kita lihat bukan soal ngambung tangan, ini kita lihat takzimnya, betul enggak? Itu menghormati yang lebih tua dan seterusnya itu. Jadi itu termasuk birrul walidain. Birrul walidain itu di Arab beda karo di Jawa. Meskipun sama-sama birrul walidain, yang kita teladan dari Rasulullah adalah birrul walidainnya, bukan bentuknya. Nek bentuknya iso beda. Bener ya? Saiki Rasulullah tahu salaman Covid ini, gak tahu. Tapi bukan bentuknya, yang penting kita tetap menghormati birrul walidain. Ya, yang penting kita tetap apa? Akhlakul karimah gitu. Yang kita ambil itu akhlakul karimahnya, birrul walidainnya gitu ya. Cinta kepada orang lainnya, bukan bentuknya bisa beda-beda, setiap budaya beda-beda gitu ya, dia. Ngerti ya? Jadi saya mohon nanti Anda jawab lagi di rumah, dipetakan. Sing ade melok Rasulullah sing di misale apa sebabnya Rasulullah oleh Rabi Songo awakmu gak oleh? Itu sifat khusus kepada Rasulullah. Iya, jadi kita boleh enggak meniru itu? Boleh enggak kita boleh. Itu kan khusus. Ya, jadi kan itu ada bidang di mana kita ittiba, ada bidang yang kita bukan enggak boleh, haram untuk meniru Rasulullah itu enggak. Wong kon duduk nabi kok, kon duduk kekasih Allah kok, gitu. Bahkan Pak Apat wis diuring-uring karo aktivis perempuan kok. Dianggap kekerasan kok, gitu. Kalau wong wedok kabeh seneng sing keras gitu. Gitu ya. Ngono Dik ya, oke. Ya. Nanti dipetakan lagi di rumah ya. Ya, pertanyaan tadi dijawab lagi digambar dewe di omahmu. Itu di bahan ceramahmu menen-menen dinding ini. Supaya jadi kita tuh kudu gambar rek, kudu ro gambare. Nek kon eling menungso kan kudu ro rambute, ndase, bathuke, irunge sampai sikile lak ngono. Ngelihat buah itu jangan lihat buah, melihat rantingnya, daunnya, bunganya sampai batangnya dan akarnya lak ngono ndelok urip iku rek. Nah, di maknya itu kita membiasakan diri untuk melihat secara keseluruhan, bahkan melihat kalau masa kini harus Anda lihat masa silamnya, supaya Anda bisa lihat masa depannya, kan gitu. Itu loh, Dik. Oke. Pertanyaan kedua. Iya, Mas, matur nuwun. Gus, pertanyaan kedua, Gus. Oke. Pertanyaan kedua. Dalam hal atau bidang atau urusan apa saja yang kita tidak boleh
atau tidak bisa, bahkan tidak mungkin, bahkan lagi haram meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikannya yang tadi Ya, ya berarti. kebalikannya. Kalau tadi bidang apa saja yang kita harus bisa meneladani Rasulullah, kalau yang sekarang opo sing ora Sing entuk. ora oleh. Bidang opo. Tadi Mbah Nun sudah satu. Ya, Mungkin ada yang Sudah saya contohkan juga. Ya, Ye. masalah Misalnya sak pinter-pinterku pamane aku pinter ya, sak apik-apikku pamane aku apik. Aku gak oleh ngaku nabi. Haram. Ya. gitu. Ya. Saya ndak boleh ngaku nabi. Iya. Ngaku kiai gak wani aja menekok nabi kan. Jadi apa sebenarnya karena nabi itu adalah otoritas Allah untuk menentukan siapa. Bukan urusan manusia, kan gitu kan. Jadi yang kedua cukup ya, Cid ya. Saya pikir cukup. Itu mungkin karena juga tidak banyak juga yang Ya. yang Oke, lanjut. Yang ketiga, Ya, Anje. pertanyaan ketiga ya. Oke, sambung keempat berarti. Kalau menggunakan cara berpikir dan terminologi zaman modern, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh karir di bidang apa? Karier Rasulullah ku apa rek? Monggo Mas. Oh, oke. Ada dua ya. Ada dua, enggak apa-apa. Iki ngerti karir Kanjeng Nabi tenan apa weruh ana gambar biru-biru iki? Jajal. Itu Mas. Ya, Satu monggo, Mas. Mas. Ya, monggo Rumin. Ya. Perkenalkan diri dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Yuda dari Candi Negoro. Karir Rasulullah itu dalam hal berdagang. Terus akhirnya jadi konglomerat. Itu karier itu apa tuh? Karier itu sesuatu yang membawa kendaraan, artinya kendaraan. Nah Rasulullah kemudian mengembangkan bidang dagangnya sampai ke puncak apa tidak? Nek karier kan sampai ke puncak gitu. Nah Rasulullah akhirnya menjadi pedagang ulung apa gak? Oke, Pak. Iya tak gak? Oke. Pak Yai, apa Rasulullah menjadi pedagang ulung? Oke, pertama. Artinya marinu leren, umur 40 tahun gak dagang meneh ngono. Itu bukan karier, namanya nek karier terus sampai puncak. Itu bukan, jadi awakmu gak ngerti karier. Karier itu kan suatu bidang yang membawamu sebagai kendaraan ke masa depan. Itu namanya karier. Carrying itu membawa, memuat. Ya. Selalu Dari- dikembangkan sampai Dikembangkan sampai ujung, sampai akhir. Makanya dikejar biasanya. Iya. Ya, Mas. Jadi Rasulullah tidak punya karier menurut jawabannya rek, jane ya. Janjiannya ya. Tidak makanya. menempuh karier apapun. Mulane aku niru Rasulullah, aku gak menempuh karier apa-apa. Aku ini gak jelas. Gitu. Ilmuwan duduk, kiai duduk, ustadz duduk. Apa duduk aku iki? Pejabat duduk. Jadi aku ini tiba Rasul. Aku gak ndolek dunya. Aku polisi duduk, tentara duduk, jenderal duduk, profesor duduk, karena aku tidak semuanya. Karena apa? Karena saya itu tidak berani berkarier. Wedi engko wong Kanjeng Nabi gak duwe karier, masuk aku karier barang. Wis sak karepe Gusti Allah aku dikon apa dibuat ndek ndi aku gelem. Gitu loh. Itu namanya karier, Dik. Ngono ya? Karier. Iya. Dan sebetulnya Mbah, kalau menurut ngendikane Mbah Nun juga dulu-dulu kalau jenengan sering ikut, kalau yang namanya karier itu kan satu hal yang jadi kendaraan untuk ke depan, kemudian dioyak biasanya mengejar karier. Lah padahal Kanjeng Nabi ki yo pedagang, yo nek pas perang dadi panglima, yo dadi bapak karena punya anak dan punya istri, jadi suami, kepala keluarga. Terus sing dadi karier iki sing endi? Kan dadi raja toh. Makanya apa karier Kanjeng Nabi? Ternyata Dokter juga ya, Pak. dokter juga, nggih, dokter juga. Tapi sebagaimana mesin tadi lo, Nggih. mesin abad 7 tidak bisa dideleh di sasis atau badan kendaraan abad yang sekarang. Jadi Nggih, karier, kalau saya Kanjeng Nabi tidak menempuh karier. Tidak menempuh karier. Dia ikut Allah saja. Allah ngongkon apa dilakoni ning ngono tok. Dan saya elek-elek yang ngono rek. Aku gak duwe karier apa-apa aku pengen fakultas ekonomi, tapi yo gak dadi ekonom, gak dadi pedagang, gak dadi apa-apa aku. Tuh, aku metu ke fakultas ekonomi karena saya tidak punya karier. Sastrawan yo gak,
kebetulan aku dikai Gusti Allah fadilah didik untuk menulis sastra, aku nulis tapi gak niat karier, gak niat cek dadi sastrawan gede juga. Nek karier kan dikembangkan sampai puncak. Aku gak dadi apa-apa di Indonesia, aku duduk sapa-sapa di Indonesia. Gitu loh. Mulanya aku seneng. Bayangno nek aku presiden repote kan gitu. Aku bendino aku nek tangi turu aku matur nuwun banget. Aku gak dadi apa-apa iki, matur nuwun bersyukur aku. Bayangno nek aku dadi gubernur, dadi kapolsek sing ngelundasku, Pak. Engko ana ndek pasar apa aku wis bingung aku. Pokoke dadi presiden. IKN gurung karuan dadi, utang saene kae, bensin kudu mundak, gak gelem kudu mundak ya toh. Ana sambu pisan. Wis aku alhamdulillah dadi sapa-sapa kaya ngene iki aku wis. Aku dadi mbahne arek-arek ngono tok wis cukup. Ngerti ya. Jadi ngerti karier ya. Rasulullah tidak berkarier kalau tidak berkarier. Artinya mungkin saka awal mau jenengan ngrungokke kadang-kadang pertanyaan itu ono sing jenenge pertanyaan jebakan. Ya, tidak semua itu harus dijawab dengan apa yang Anda, tapi mesti kadang-kadang iki mesti ora iki mesti ojo nganut pertanyaan ini. Ojo nganut pertanyaan itu. Saya pernah nyuwun sewu, saya ngandani Gus Dur soal itu. Gus sampean karo wartawan ojo gelem nganut. Wartawan takon apa sampean ojo jawab berdasarkan pertanyaannya, sampean kudu gawe dhewe. Kudu kok tablek sampean tablek dhewe ngono zaman dadi presiden biyen. Saya juga gitu, saya enggak mau ikut karena pertanyaan itu lahir dari cara berpikir yang bertanya, lahir dari terminologi yang dia kenal kan gitu kan. Nah saya terminologi lain misalnya, apa sebabnya aku iso waras tahun 2003 dalam keadaan yang saya sudah diklaim akan mati 3,5 bulan di rumah sakit Sarjito UGM Jogja. Saya ditanya sama para dokter di Fakultas Kedokteran, gimana caranya kok bisa sembuh? Saya bilang, saya tidak bisa jawab karena cara berpikir Anda beda sama saya. Lingkungan hidup Anda beda sama saya ada Allah, ada malaikat, ada kanjeng Nabi, ada macam-macam yang Anda tidak ada. Jadi saya tidak bisa jawab karena setiap jawaban saya tidak akan bisa masuk ke dalam frame berpikir Anda. Oke, benar ya? Jadi kanjeng Nabi nggak punya karier. Masa ono karier jadi Nabi? Gak ono. Ya, ini masih ada pandangan satu. Langsung yang pertanyaan berikutnya. Langsung aja. Langsung pertanyaan berikutnya. Ya, oke. Matur nuwun Mas. Pertanyaan selanjutnya adalah apa profesi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Andaikan Nabi Muhammad warga negara Indonesia, beliau termasuk golongan masyarakat kelas bawah, kelas menengah bawah, kelas menengah atas, ataukah tergolong lapisan elit? Pak Elino cok terjebak oleh pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovir dari Dusun Pojok, Desa Puton, Kecamatan Dewa. Di sini mengenai pertanyaan dari Bapak, saya tidak terjebak dengan pertanyaan Bapak. Soalnya Rasulullah bukan dari Indonesia. Tapi Rasulullah selalu berada di Indonesia karena masyarakatnya selalu berselawat atas nama beliau. Itu urusan lain. Itu kan pengandaian umpamane Kanjeng Nabi urip di Indonesia gitu. Andai kan ya Rasulullah itu memberikan rahmatullah bagi seluruh Indonesia. Maksudnya gini. Andai saja Rasulullah menjadi presiden ya, kalau ya Pak ya, maka yang dipikirkan pertama kali adalah rakyatnya, karena Rasulullah hidup di Madinah Mekah, yang dipikirkan pertama kali adalah umatnya. Ya, sing ditakokno iku kira-kira Kanjeng Nabi cocok tak gak dadi presiden. Ngono lho. Nek wis dadi presiden mesti ngono iku. Nggih. Semuanya. Sire, aku eling Kiai Kanjeng eling di Finlandia ya, kita pentas di Finlandia bersama kelompok-kelompok musik dari berbagai negara. Kemudian ada pidato dari duta besar Malaysia di Finlandia, gagah, berewok, gede, begitu ngomong, nanti senjentong. Ya, kelingan Finland, kelingan ya.
Tapi gak ngenyek awakmu rek anjane wong ono ngono-ngono. Enggak, Mas, jenengan tadi belum ngrungokke. Berarti enggak ngrungokke konsen. Jadi yang pertama itu apa profesi Nabi Muhammad SAW? Profesi. Terus kemudian disambung, misalnya andaikan Nabi Muhammad itu warga negara Indonesia, beliau itu termasuk golongan masyarakat kelas opo? Kelas rakyat atau kelas buruh atau kelas apa? Dagang. Nah iya, ini ada golongan masyarakat kelas bawah, kelas menengah bawah, kelas menengah atas, atau tergolong lapisan elit. Kelasnya yang mana? Dari 4 kelas ini? Oh nggih. Monggo Pak Yai, monggo. Wah, nika. Ayo, semangat. Ter, ayo ter. Biarkan ya. Antara semangat karo jeblok. Oke. Yuk. Seandainya ya, itu menurut perspektif setiap orang berbeda-beda. Bahkan itu tidak bisa dikatakan Nabi Muhammad itu cocok sebagai presiden, Nabi Muhammad itu cocok jadi rakyat biasa. Itu tergantung perspektif setiap orang. Tuh. Lah nek menurut sampean, menurut saya bisa iya. semuanya. Karena Rasulullah diutus karena memberikan rahmatullah bagi seluruh umat. Jadi bisa berbaur dimanapun dia berada. Itu alasannya sampean, tetapi Iya. menurut sampean di kelas buruh atau pedagang. ora ono kelasnya bawah, menengah bawah, menengah atas guru, dan atas. Nek Rasulullah itu kok bayangno guru cocok ya. Ya. Guru SD, TK, SMP, SMA. Guru SD, SMP, dosen. Jane iku pertanyaan iku kok ide gak apa-apa. Iya. Rasulullah itu cocoknya ya jadi kekasih Allah, jadi nabi dan tidak di Indonesia. Ngono. Ngono ae jane. Oke. Ya. Nek guru sik ta guru saiki guru bayarnya ono 200.000 ta. Sakno ya. Dan juga akan Rasulullah dikaji guru. Oke, engko tak sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah jenengan arek-arek mata takuni enten sing saking pundi, Dik? Saking Dewa. Oh, enten ponakane Asmuni. Niku ngarani sampean niku cocoke dadi guru. Ngono. Engko tak kandakno dengan Nabi ya insyaallah. Ya Dek, sapa ora apa. Tapi ini namanya sinau bareng. Jadi Anda masing-masing kan punya kesimpulan, punya persepsi di sendiri dan tidak harus ada kesimpulan fix. Yang ada adalah dinamika untuk saling selalu belajar, sinau bareng terus-menerus gitu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya Gus. Ini pertanyaan berikutnya J. Mungkin ada yang lain maju ya. Nabi Muhammad SAW itu ya. Tak kandhani rek ya. Ini bukan soal benar salah. Awakmu niat sinau temenan alamal insana malam ya alam. Yang mengajari kan Allah sebenarnya. Kita itu kan apa jenenge kluget-kluget ndolek dhewe tapi janjane kok sing ngandani tetep Gusti Allah. Alamal insana nek Ar-Rahman ke alladzi allama bil qalam. Ya. Jadi tetep Gusti Allah sing ngandani. Jadi awakmu gak usah bener gak apa-apa. Rodok meleset gak apa-apa, sing penting kamu niat temenan sinau, meneh Gusti Allah ngandani awakmu macam-macam, ngono ya. Termasuk calon bojomu arek endi. Kira-kira ngono ya. Seksi taga gak pitun ku dikandani karo Gusti Allah, ngono ya. Oke, berikutnya. Ini mungkin menarik sekali, mungkin bisa Anda. Ini tapi tolong didengarkan ya. Coba urutkan kekayaan tokoh-tokoh berikut ini. Nabi Muhammad, Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, dan Joko Widodo. Sing paling sugih sapa? Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, dan Joko Widodo. Urutane piye? Coba urutkan kekayaan
tokoh-tokoh berikut ini. Coba, siapa sing iso? Monggo, ada yang punya pendapat? Tidak Ya, harus ya, benar. ada itu. Ayo Mas. Iki sing wedok kok terus macet ki piye? Perlu tak bela ra? Mana? Ada yang mau jawab? Monggo. Pertanyaannya sangar loh, monggo Mas. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khotimullah. Saya dari Diwe juga. Top. Ini pasukan Dewa. Ini tadi kan pertanyaannya gimana, bisa diulang lagi? Waduh. Lali re. Coba urutkan. Oke. Coba urutkan kekayaan tokoh-tokoh berikut ini. Kanjeng Nabi, Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Jokowi. Ini kan masalah kekayaan. Kekayaan yang sejati itu kekayaan iman atau kekayaan Iya, agama Islam. Ojo ngomong ngono. Nggih. Engko kon nglamar arek wedok, kon ganti penggawean lho. Ini bukan soal kerjaan, tapi yang penting imanku. Yang penting cintaku, ojo ngono ditakoni marang tua penggawean ngomong iman. Spesifik Mas, spesifik. Karena pertanyaannya spesifik ini. Yang paling tinggi itu Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad, terus yang kedua adalah Bung Karno. Dan yang ketiga itu adalah Gus Dur. Yang keempat Pak Jokowi, yang ketiga Pak Harto. Yang kelima Pak Harto. Berdasarkan apa Pak? Kriterianya. Punya data nggak di sana? Yang pertama Rasulullah, karena beliau adalah orang yang paling dicintai Allah dan orang yang paling mengabdikan dirinya, hidupnya untuk Allah. Itu kan masalah lain lah. Iki maksudnya suge omset duwike piro? Lah, iki lho pertanyaannya. Ke sambut 8,2 triliun ini lho, ya. Bukan kekayaan harta, Pak. Loh, jadi ditakoni kekayaan harta. Kekayaan harta, makanya loh iya, makanya ini pertanyaannya dasar loh, tapi spesifik. Nah ini yang makanya jenengan harus benar-benar coba. Kalau kekayaan harta, ya cek konsen. Tawar, ayo. wah, sang ini barang ya, Rek. Kalau kekayaan harta, ya yang pertama ya itu tadi Pak Harto, Bung Harto. Terus yang kedua mungkin Pak Jokowi. Terus yang ketiga Gus Dur, Pak Karno, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, itu jawaban normatif Anda. Tapi Anda punya data atau fakta dari urutan Anda itu atau? Enggak mungkin punya data. Nah. Mulai dia ngomong mungkin. Mungkin. Apa aja mungkin dong ganti data. Ya karena kan kalau saya pernah mendengar di YouTube-nya Cak Nun, beliau siapa Pak Harto, itu beliau pernah korupsi lah terhadap agama Islam, terhadap negara ini. Beliau korupsi, mengambil uang sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Itu jadi yang pertama itu. Maksud aku ngomong ngono rek. Yang saya tangkap seperti itu. Gak tahu aku ngomong ngono. Iku pemahaman subjektifmu dhewe. Aku duwe presiden yang paling besar korupsinya siapa, aku ono jawaban tapi aku gak tak omongno. Tak rahasiakan. Soalnya aku ngeblak kan kok. Ya, wes gak apa-apa wes, pokoknya mungkin beres. Mungkin urutannya siji loro luwih gak apa-apa wes. Cukup mungkin aja, ngancane gak ada datane kok. Iya. Ngono ya. Berikutnya. Nah, berikutnya Gus. Tadi nek aku yang jawab nek mau aku sing maju. Nek aku sing maju mesti gambarnya abang. Ora biru ngono. Nek aku tadi jawabnya ya gitu. Saya nggak punya data, saya nggak punya fakta tentang apapun itu tentang pertanyaan ini. Kalau saya menjawabnya ya embuh. Saya maju nih jawabnya embuh. Nggak ngerti karena memang nggak ngerti bener ini
urutannya antara Kanjeng Nabi tekan Jokowi ya. Anek saka Jokowi tekan Helmi ini ya mungkin iso diurutke ya cetha Jokowi ndur dhewe, Helmi ngisor dhewe, cetha. Ning karo Kanjeng begitu campurke Kanjeng Nabi kan aku ya wah wis ra duwe data kabeh. Saya pasti maju gambare abang. Embuh. Jawabannya. Mungkin itu, tapi kalau saya perkara bener karo salah ora penting kok, sing penting ki sinau kok. Kita tuh belajar. Belajar ki wong sinau ki ya iso salah, iso bener, makanya kita saling meluruskan, saling membenarkan. Ora ono sing siji sing bener tok. Enggak, kita bisa juga jadi yang benar. Saya pikir itulah cara belajar yang benar, mungkin. Aku selalu mungkin wong sing pasti ki ming Gusti Allah ya. Iki jare cangkem surga. Gus, pertanyaan berikutnya Gus. Oke. Oh ada. Oh nggih, monggo iya, monggo, iya. Pak monggo. Sawerane tolong disiapkan. Wayahe sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mustamiin dari depan sampai ujung sana ya. Apakah penjenengan ini termasuk orang-orang yang mahabbatur Rasul? Iya atau tidak, alasannya apa? Tak ulangi. Cek gak pikirane apa belarah-belarah. Dari depan sini, ujung sana, ya. Jenengan ini termasuk orang yang mahabbatur Rasul atau tidak? Jawabannya hanya iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Matur nuwun, angkat tangan monggo. Cewek, gendi cewek. Sawerane rek. Oh, Gus Saiku. Sponsorship Gus Saiku. Monggo. Mic-nya. Monggo, mic-nya sudah ada itu. Itu tuh. Ngajeng ini loh, ngajeng. Nggih. Nggih Cak Nun nggih. Urun satu pertanyaan saja. Oh, yang belum. Nama siapa? Dari mana? Nomor HP-nya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari Temanggung, Jawa Tengah. Tapi saya merantaunya di Jombang, di Ploso. Tibain jeketek. Oh, pancinganku bener toh? Allahumma sholli ala Muhammad. Cik banget. Untuk abang saiki, yo. Kalau tadi jawaban saya ya, karena dari dulu pas SMP itu saya kan diajak kayak sholawatan gitu-gitu, jadinya kayak tertarik terus sampai sekarang alhamdulillahnya kemana-mana ada sholawatan itu. Kalau bisa budal ya saya ikut kalau jadwalnya apa gitu. Tapi kalau pertanyaannya mau dari ujung mustamiin sini sana apakah termasuk orang-orang yang mahabbatur Rasul? Ya. Ya. Karena udah pada sampai ke sini itu mesti dasarnya cinta sama Rasulullah. Iki sing jawaban tak enteni. Harapannya apa sekarang? Untuk kedepannya mahabbatur Rasul JMR kita ini yang ke-58. Harapannya opo Mbak? Oh, tambah pertanyaan loh ini. Tak tambahi. Harapannya tahun depan ngundang Mbah Nun lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Mbak Nun. Monggo Cak Nun dikomeni. Ya, wis bener iki Mang. Cuman ngundang aku iku sing dipertimbangkan lagi, dipikir-pikir meneh.
Sebab saya itu tidak pernah merasa saya itu siapa-siapa. Tidak pernah saya merasa bermanfaat. Aku mau matur Pak Lurah barang kok. Aku rene janjane mek nambah-nambahi dempul di nambah-namanya di pernis, di alusno, tapi nek seluruh bangunan di Sumber Mulyo dan di 6 dusun ini semua sudah bangunan Mahabbatur Rasul, ya insya Allah. Termasuk kehidupan sehari-harinya dan kerja kerasnya. Jadi ini kan terkenal desa yang sangat makmur, kerja keras, karena kerja keras saya bahasakan sebagai amal soleh. Pekerjaan yang memperbaiki keadaan, itu namanya amal soleh. Soleh itu bukan baik, soleh itu dandani, makanya islah itu kan mendamaikan. Jadi ini di sini ini di dusun ini semua adalah amilun as-solihat, gitu kan. Amin, amin. Orang-orang yang bekerja keras atau beramal soleh luar biasa. Mulane awakmu rabi arek kene ya. Ya. Ngono ya. Insyaallah. Jenenge sapa, Mang? Rizky Rizky rek catet. Nomor HP. Mangke. Janun nggih. Matur suwun komennya tadi saya cuplik memang dari panitia ini. Mudah-mudahan sekali lagi rawuh panjenengan ya. Ini rawuh panjenengan sing dikeki panggonan wis ngene iki lah. Biasa ngaji lesehan termasuk benar-benar mahabbatur Rasul. Mudah-mudahan panjenengan sedoyo akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Matur nuwun. Gini Pak Sofyan. Sejak awal itu semua urusannya Mahabbatur Rasul. Sejak awal tadi, sejak awal sampai detik ini dan berikutnya tetap semua dalam rangka kan Mahabbatur Rasul itu kan nek kon ya, kan nek Allah kan berfirman kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, nek kon lancene mencintai Allah dan Rasulullah maka ikutilah Kanjeng Nabi kan gitu kan. Jadi makanya kita ngomong dari itibak iku ya apa sih rek? Apa nek Kanjeng Nabi rabi songo kon ya rabi songo lah gak kan. Jadi kita harus punya apa? Pemetaan yang jelas gitu ya. Apa tadi saya bilang sama Bapak Wakil Kapolsek ya. Polisi itu urusannya keamanan. Keamanan itu dari kata aman itu bahasa Arab. Aman itu pelakunya namanya mukmin. Ya, kemudian nek ndonga iku nganggo amin. Amin. Ya. Terus alatnya supaya aman itu iman gitu kan. Jadi itu semua satu rumpun kata yang merupakan ciri khasnya polisi. Jadi polisi jangan sampai tidak mengamankan. Gitu kan. Makanya polisi jangan bermadhab sambuyah gitu ya. Tapi bermadhab Fauziyah. Jadi beliau mengamankan. Beliau ini belum saatnya pensiun, segera akan pensiun dini kak beliau ini. Mergo apa? Mergo sing nomor siji duduk aku dadi polisi, nomor siji adalah aku selalu ngewangi pengamanan kondisi masyarakat kan gitu. Nanti kita dengarkan beliau ya. Mas Didi nanti tolong minta respon kepada beliau, tapi sekarang kita tuntaskan dulu. Ini semua adikku punya spesifikasi dan aplikasi-aplikasi yang jelas mengenai Mahabbatur Rasul. Mahabbatur itu kan abstrak Pak, kan kudu ono realnya, harus membumi gitu ya. Berikutnya apa pertanyaannya? Sebetulnya hampir sama Mbah, tapi kalau mungkin misalnya dicungkupi Pak. Oke, ini untuk pertanyaan berikutnya hampir tadi sudah terjawab semuanya, tinggal ada satu mungkin Mbah. Andekan Nabi Muhammad ikut bursa Pilpres Indonesia, kira-kira partai politik apa yang mengusung beliau? Menurut Anda, kira-kira beliau akan terpilih dan menang atau tidak? Oke, pertanyaan pertama, parpol apa yang mengusung beliau kira-kira? Carane ndolek iya iku ruh sing gak sik. Untuk tahu iya, carilah yang tidak. Jadi misalnya ngene, sing ngusung sapa kira-kira? Sing ngusung Kanjeng Nabi tadi Pilpres atau dalam Pilpres Indonesia. Kira-kira PDIP ngusung Kanjeng Nabi agak? Nasdem. Apa penilaiannya? P3. PKB.
Semua ada perhitungannya dan ini semua kan bukan benar salah deh. Awakmu cain duwe pikiran ombo. Bisa bayangkan jadi itibak Rasul itu gak gampang, ono spesifikasi ini. Ono apa pembumiannya dan ada aplikasi-aplikasi spesifiknya gitu loh. Ngono ya Rek ya. Jadi misalnya Allah mengatakan fattabi'uni. Nek anjane awakmu seneng cinta karo Gusti Allah, melok aku lak ngono. Iku jare Kanjeng Nabi. Fattabi'uni itu ya gak gampang. Makanya kan sering ada konflik di antara umat Islam mergo kita dianggap tidak itibak Rasul. Mereka mengatakan, saya ada kelompok-kelompok di Indonesia ya, mengatakan Rasulullah itu wis jangkep oleh kayak contoh. Kira-kira menurut kamu bener agak? Tidak mungkin jangkep secara akidah ya, jangkep secara akhlak ya, tapi jangkep secara budaya tidak mungkin. Gak mungkin Nabi kaosan lo gak tahu rek. Kupluan gak tahu lah wes. Pemene kacamataan kayak aku ini gak tahu, gitu ya. Jadi tidak mungkin Rasulullah memberi teladan di bidang budaya. Wong beda negarane, beda bangsane, beda sukune kok. Jadi tidak mungkin Rasulullah kita itibak di bidang budaya. Nah itibak Rasulullah gak ono sing mangan nganggo sendok garpu rek. Rasulullah gak tahu mangan rujak cingur gak tahu rek. Ngombe jahe gak tahu. Apa meneh Pokari Sweat. Apa meneh kok. Jadi tidak bisa kita anut atau tidak bisa kita itibak Rasul di bidang budaya. Mungkin ada beberapa hal, misalnya caranya ngurusi anak, cek iso ya. Tapi banyak hal yang tidak bisa kita itibak Rasul. Itu pertanyaan kedua tadi seperti itu. Di bidang apa saja yang kita nggak bisa itibak Rasul, bahkan dilarang itibak Rasul. Ya. Makanya harus ada pembidangan yang jelas supaya usul fikihmu cetha untuk melahirkan hukum-hukum fikih kan gitu. Menurut ya Rek ya. Alhamdulillah amin. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ini pembelajaran buka pintu tok loh ya. Engko kok terus mau dhewe ndek omahmu dhewe loh ya. Kalau perlu di lingkaran-lingkaran kecil Anda di kampung Anda masing-masing ya, atau di persahabatan Anda masing-masing bikin makian kecil-kecil untuk sinau bareng juga bagus. Sebab ini bukan jawaban fix, ini adalah buka lawang, buka wilayah awakmu gelem eksplorasi, gelem mengembarai untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin muslimatin, tapi selama ini kan tidak pernah diterapkan, makanya kita bikin sinau bareng. Selama ini kan diceramai ya, dikai pengajian terus tapi gak tahu dijak mikir gitu kan. Nah sekarang di maknya kita ajak mikir bareng. Kita libatkan sebanyak mungkin orang untuk berpikir bareng dan tidak ada kesimpulan dari saya, tidak ada kesimpulan itu dari Anda masing-masing dengan berlindung kepada Allah agar supaya Allah memberi hidayah agar sampai kepada kesimpulan yang sebaik-baiknya menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan baik menurut sampean atau menurut saya. Apa yang baik menurut saya belum tentu baik bagi Allah. Jadi tetap pedoman utama adalah seluruh yang Anda putuskan dalam hidup Anda, seluruh yang Anda lakukan, yang Anda langkahkan, yang Anda lakoni itu semua baik di mata Allah, ya, di pandangan Allah, bukan baik di mata kita. Gitu ya. Mulanya seneng-senengnya kudu seneng-seneng sing Gusti Allah ya seneng rek. Ojo awakmu seneng-seneng tapi Gusti Allah gak seneng. Ya. Tapi paham ya pemetaannya jelas ya, teman sekalian ya. Kok diteruskan di omah. Kalau dipikir-pikir sak durunge turu iku. Kanjeng Nabi nek turu mulumah ta mengkurep. Enggak tahu, ya toh, enggak punya bahannya kita, ya toh. Nek miring-miring nengen tangiwa. Gak toh, kita tidak punya data. Makanya sembahyang saja yang ibadah mahdhu itu datanya juga bermacam-macam. Ono sing sami Allahu liman hamidah, tangani mudhun toh. Tapi nek awakmu sholat di Masjidil Haram di Nabawi, akeh wong-wong Islam sing sami Allahu liman hamidah sendakep meneh. Nek kene kan gak ta, Pak. Sami Allahu liman hamidah kan tangani mudhun. Jangan kaget kalau Anda naik umroh atau naik haji, banyak orang Islam dari mana-mana sing nganggo madhab sing seje. Sami Allahu liman hamidah ngene meneh. Sendakep ana sing sendakep ngene, ana sing diputer sik. Ana sing Allahu Akbar. Ana sing Allahu Akbar nek ndukur, ana sing Allah misal muga cik ngantuk ya Allahu Akbar ngene tok. Nyekel barang. Itu aja bahannya berbeda-beda. Jadi
Tidak mungkin kita meniru Rasulullah 100%. Yang kita ambil adalah prinsip-prinsipnya, akidah dan akhlaknya itu. Pertanyaan pertama tadi. Jadi nomor satu yang kita wajib meniru Rasulullah adalah akidah dan akhlak. Kalau budaya dan lain-lain politik segala macam itu kita ijtihad. Gitu. Kan Rasulullah gak tahu jadi warga negara. Rasulullah ganti KTP toh, ganti SIM toh, ganti SIM, ganti KTP. Rasulullah RT berapa alamatnya? Tidak ada. Itu kita tidak wajib ittiba Rasul soal-soal teknis seperti itu, karena yang penting adalah Anda bertindak dengan baik. Mangkana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim jarohu misalnya. Yang kita ambil adalah menghormati tetangga, karena kita percaya Allah, Rasulullah dan hari akhir gitu ya. Jadi yang kita ambil bukan misalnya nek wong barat, nek awakmu ngene to, nek wong barat nek ngene iki. Nek sikile ditekuk situ terus ngene iki. Nek wong Korea ngene, nemen. Itu semua enggak perlu kita tiru dari Rasulullah. Apa Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril terus ngaturaken orang ngono to? Kan enggak gitu Rasulullah gitu. Atau kita enggak punya bahannya. Kan nggak ada videonya toh. Kamu kok bisa percaya nek Rasulullah oleh wahyu itu kan di. Nanti ono bahan bahwa Rasulullah itu didatangi di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril, terus dikai wahyu itu ke Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ono buktine ta gak ada jejak digitalnya ndak? Jejak manualnya ada enggak? Enggak ada semua. Itu urusannya bukan soal iya apa tidak, urusannya adalah percaya apa tidak. Jadi hidup itu dibagi dua, satu yang urusannya ilmu, yang satu urusannya iman, ini ya. Sing urusan iman ojo digolek yang ilmu. Misalnya ono malaikat 8 sing utama, 26 sing liya-liyane, itu tidak usah cari cara ilmu, kamu percaya tak gak ngono tok ae, gitu ya. Nah, yang urusan iman jangan dicari pakai ilmu, urusan ilmu jangan dihadapi dengan iman. Jadi misalnya bojomu nyambut gawe, kon curiga iki nyambut gawe temen tak mampir-mampir lak karo kon. Wis nek aku saranku aja nggo ilmu berarti kon kok nyewa wong untuk mbuntuti suamimu. Entek dhuwitmu kok digawe bayar intel gitu kan. Percaya karo bojomu wis ngono ae. Percaya aja. Jadi ada hidup itu cuma loro, siji nganggo ilmu pengetahuan, nomor 2 nganggo iman. Nah sing ndi sing iman, sing pengetahuan. Ojo meneh kok urusan yang luas. Kon tuku sego iki lho. Kok selidiki iki sego temen ta krikil. Lah gak sih? Pokoknya kon percaya karo sing duwe warung iki sego, ngono to? Iki kangkung temen ta kangkung-kangkungan. Lah gak to? Pokoknya nang Indomaret wis kon njupuk apa ae langsung percaya lak ngono sih. Kamu tidak menyelidiki secara ilmu. Misalnya kamu nang dokter dikasih pil. Itu urusan ilmu apa urusan iman? Awakmu nang dokter disuntik, gelem. Kok gelem iku mergo kon duwe pengetahuan mengenai suntik, mengenai zat yang disuntikkan itu apa, gak harus sih. Wis kon percaya kok iki dokter kok gitu kan. Gitu. Jadi itu urusan termasuk urusan iman tapi horizontal gitu ya. Jadi nek dua urusan itu tabrakan, makanya masyarakat menjadi terpecah-pecah karena tidak tepat mengurusi sesuatu ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi Muhammad. Nah, sekarang Pak Fauzi ya, beliau ini wakil Wakapolsek. Saya mendelok iki arek-arek iki raine ya apa, Pak? Aman toh, Pak? Di Ma'iyahan ada enggak orang bertengkar? Engko mulai di jalan sampean delok Pak, sampean ten di perapatan arek-arek sing langgar lampu merah tagak. Sampean delok engko. Karena di Maiyah sederhana urusannya. Lampu kuning iku jek ta wis. Ngono tok, Pak. Nek jek kok terabas wong jek kuning kok. Gurung abang lak ngono sih. Tapi nek wis kuning leren. Nah, itu sederhana mek wis ta jek gitu kan. Jadi kita tidak perlu lalu lintas begini, tidak usah diri macam-macam menjelaskan. Pokoknya
kon kudu ndek sikap iki jek ta wis. Wis kuning ta jek kuning. Nek jek kuning itu potensi untuk melanggar. Nek wis kuning mandek. Lah ngono sih. Mergo mari kuning mesti langsung abang kan gitu. Ngono ya. Nah sekarang Bapak Wakapolsek, Pak Fauzi yang kita hormati, yang menemani saya sejak dari transit tadi, tolong sampean respon apa saja dari semua yang kita sinau barengkan tadi itu. Terserah mau seberapa panjang, monggo. Monggo Pak Fauzi, sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Cak Nun beserta seluruh krunya, Gus Aun dan seluruh panitia yang melaksanakan Mahabbatur Rasul dan rekan-rekan semua yang hadir pada malam ini, yang menyaksikan belajar bareng atau sinau bareng sama Cak Nun malam ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan sinau bareng ini dapat bermanfaat bagi semua dan semua dapat menerima apa yang telah disampaikan oleh Cak Nun. Dua sekalinya sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang ketiga, saya terima kasih diberikan kesempatan sedikit ini. Mudah-mudahan dalam pelajaran yang kita terima oleh Cak Nun bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa melaksanakan apa yang telah pelajaran kita terima tadi. Ya. Dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini nanti habis pelaksanaan belajar kita pulang bersama-sama, kita hati-hati ya, mudah-mudahan dari tempat ini sampai tujuan rumah nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala selamat sampai rumah. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi, arek-arek anak-anak UKP, di masa silam polisi dan tentara itu namanya Joko Werdi. Joko itu yang menjaga, Werdi itu makna atau arti. Jadi sego itu kalau tidak punya makna sebagai makanan kan tidak dimakan. Hidup ini tidak berarti kalau tidak punya makna gitu. Makanya kita ma'ihan sinau bareng itu untuk mempelajari pemaknaan. Ya. Jadi polisi itu menjaga amannya pemaknaan dan bagaimana masyarakat mencari arti mengenai kehidupan ini secara keseluruhan gitu ya. Itu. Nah, dalam istilah Jawa ada yang namanya bumi pati, projo pati. Ya. Bumi itu wedok, bojone jenenge pati, projo iku lanang, bojone jenenge projo iku wedok, pati iku lanang. Jadi bumi pati itu artinya manusia itu suaminya alam, suaminya bumi. Kalau projopati itu pemerintah termasuk tentara dan polisi itu suaminya rakyat. Ya. Itu namanya projopati dan bumi pati. Nah, suami istri ini sebenarnya sudah dicontohkan Allah itu suami kita semua itu wanita, kita semua itu gendernya itu patrapnya itu adalah siti. Kita semua itu adalah istrinya Allah dalam tanda petik ya, simbolik ya. Iki apa namanya amsal, bukan fakta, amsal. Itu cuman menggambarkan bagaimana fungsinya gitu loh. Jadi Allah itu saat durunge ngongkon awakmu sembahyang ping 5 sedina, Allah wis ngekeki rezeki ket awal loh. Wis dilimpahkan semua yang baik-baik untuk Anda, sudah dikasih rahmat, berkah, dikasih semua, baru dikongkon ngabekti lak ngono. Begitu juga suami kepada istrinya. Penuhi dulu kewajiban sebagai suami, memberi nafkah, memberi kenyamanan di rumah tangga, baru istrinya dituntut untuk mengabdi kepada suami kan gitu kan. Itu namanya bumi pati, projopati. Demikian juga pemerintah itu suaminya rakyat. Pemerintah jangan nyuruh-nyuruh rakyat taat sebelum pemerintah sendiri memenuhi kewajibannya gitu ya. Ojo nemen-nemen oleh nyambu, ojo nemen gitu ya. Kalau pemerintah sudah memenuhi kewajibannya, baru rakyat boleh dituntut untuk patuh kepada pemerintah gitu ya. Di Ma'iyah itu kita pelajari semua itu Pak
Pak Fauzi, kita pelajari semua. Patrap itu makomat. Patrap itu nek gulu ki ya mesti antara ndas karo awak ngono saya. Itu semua kita pelajari. Jadi kita tidak bisa melihat mata tanpa melihat alisnya dan hidungnya dan pipinya kan gitu. Kita pelajari semuanya, ojo sampai ojo meneh kok urip. Pencak iku kudu ngono kon ngene musuhmu nek ngarep kon tetep kudu nek disaduk teko kene kon kudu tetep waspada. Dadi kon kudu duwe jurus untuk menangkis kiri, menangkis kanan, menangkis bawah dan seterusnya. Jadi makanya disebut silat, pencak silat itu karena silat itu persambungan antara semua hal. Silaturahmi gitu ya. Nah, di ma'iyah kita belajar ma'iyatur rahmi atau ma'iyatur rahim supaya kita tuh tidak nek ditakoni apa-apa itu konsen kepada, jadi Anda ngerti mikronya secara mendalam tapi juga tetap ngerti makronya gitu ya. Ngerti bagian tapi juga mengerti keseluruhannya. Anda nek sekolah kayak iso ngono, nek di universitas kayak iso ngono, Anda hanya kuliah di fakultas. Aku takon sing kuliah sapa rek? Sing wis kuliah sapa? Atau sedang kuliah? Novia, kuliah ya? Ada enggak mata kuliah universitas di tempat kamu kuliah? Apa? Mata kuliah universitas. Apa contohnya? Ada mata kuliah jati diri. Baru ya, mulai Nadim ini ya. Gitu ya. Jadi kalau dari barat semua pelajaran itu pelajaran fakultas, tidak ada yang pelajaran universitas. Kalau di Ma'iyah itu pelajaran universitas, tapi masing-masing juga mengerti fakultasnya masing-masing gitu. Tapi nomor satu adalah universalitas, keseluruhan. Udhulu fisilmi kafah. Jadi prinsip kafah itu kita jalankan di Ma'iyah. Jadi arek-arek kon dianggap ahli apa macam-macam ahli nih kan itu. Karena kita mencoba mempelajari semuanya. Jadi rumus sehari-harinya gini, Novia. Orang tahu banyak tentang sedikit hal, siji ya. Terus orang tahu sedikit tentang sedikit hal, loro. Nomor 2, orang tahu banyak tentang sedikit hal, terus orang tahu banyak tentang banyak hal. Yang ideal adalah kayak Nabi Muhammad itu tahu banyak tentang banyak hal. Kalau kita ini kan tahu sedikit tentang sedikit hal. Syukur Anda bisa berkembang jadi tahu banyak mengenai, tahu sedikit mengenai banyak hal. Jadi ekonomi ya dididik rek, apa dagang ya dididik, agama ya dididik ngono ya. Jadi tahu banyak mengenai tahu sedikit mengenai banyak hal. Yang ideal adalah tahu banyak mengenai banyak hal. Kudune wong Islam ngono iku. Tapi kita hanya diberi pelajaran oleh dunia barat yang kita jadi sekolah itu, kita hanya tahu banyak tentang sedikit hal. Tapi jadinya adalah tahu sedikit tentang sedikit hal. Wis mek didik, ruwe mek didik pisan. Dadi nek iso iki roh akeh tentang banyak hal gitu ya. Makanya saya tidak cocok di fakultas apapun. Ma'iyah iki dianggap syariat ya yo. Maksud tahu Ma'iyah ngelawan syariat. Gak tahu toh? Ma'iyah menolak syariat enggak. Tapi diarani syariat kene iki ya belajar hakikat, diarani hakikat yang kene ya belajar thariqat, diarani thariqat ya kene belajar makrifat yang jadi makrifat kita itu bukan kemewahan. Makrifat itu otomatis kamu dapatkan kalau Anda menjalankan syariat dengan hakikatnya sekalian dan thariqatnya sekalian. Makanya keempat-empatnya itu sebuah keseluruhan. Udhulu fisilmi kafah. Bukan udhulu fil islami kafah, tapi udhulu fisilmi kafah. Karena kalau Islam itu bentukan atau strukturnya, kalau silmi itu esensinya, intinya, tetesannya gitu ya. Menurut ya. Oke, sekarang kita selawatan terakhir ya. Selawatan terakhir. Aku njaluk sing mitle selawat. Konco-konco. Sidina Nabi dan lain-lain. Salatun minallah dan lain-lain. Islami awalnya apa? Vokalis maju semua, selawatan bareng rek ya. Ini kita berada di bumi sholawat. Yang tadi di awal saya sudah mengatakan, nek Kanjeng Nabi upamane dikersake Allah nang Indonesia,
pasti beliau, insya Allah beliau akan milih untuk bertempat tinggal di Sumber Mulyo ini, insya Allah. Itu temenan, karena di sini sudah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baldah itu bukan negara, baldah itu adalah suatu wilayah yang dihuni manusia. Kalau bilad itu negara. Yang Allah sebut adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau biladun mungkin nggak tercapai. Indonesia koyok iso koyok Sumber Mulyo hampir mustahil, tapi Sumber Mulyo iso.